Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rijal Abila SPCMA. Pada sesi kali ini akan membahas tentang psikologi sosial. Kebetulan temanya adalah tentang perilaku antar kelompok atau hubungan antar kelompok. Nah, coba kalian amati ya beberapa gambar di bawah ini yang berkaitan dengan perilaku antar kelompok. Nah, ini kejadian di Papua ya, di Timika Papua, konflik antar suku. Ya, coba amati baik-baik ya. Di situ ada pihak kepolisian juga yang turut ya berusaha untuk melerai. Ya, walaupun mungkin agak susah juga ya karena ini berkaitan dengan konflik etnis ya, sebenarnya etnis yang sama ya. Nah, kemudian gambar berikutnya sini ada Pak Panglima waktu zamannya Pak Panglima Hadi ya. Kemudian Pak Kapolri zamannya Pak Tito masih menjabat. Ini kalau tidak salah kejadian gempa ya, gempa tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat kalau tidak salah. Oke. Ini juga sama berkaitan dengan gempa di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini mungkin kalian masih ingat ya momentum yang sangat luar biasa 4 tahun yang lalu juga di tahun yang sama 2018 di perhelatan Asian Games 2018 yang kebetulan Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, lihat nampaknya Pak Presiden Jokowi sumringah sekali ya. Ini para atlet perwakilan Indonesia yang bersuap foto dengan Jokowi. Ini zaman sebelum corona tentunya ya. Jadi tanpa masker. Nah, ini juga masih di perhelatan yang sama Asian Games. Kalau tidak salah ini pembukaan Asian Games. Dari kebanggaan kita ya, timnas kebanggaan kita ya, tim nasional. Perilaku antar kelompok itu apa sih? Jadi perilaku antar kelompok itu berhubungan dengan bagaimana anggota kelompok itu mempersepsikan, memikirkan, menghayati, dan bertingkah laku terhadap seorang dari kelompok lain. Jadi ada interaksi yang interaksi yang sangat mendalam antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bagaimana anggota dalam kelompok mempersepsikan, memikirkan, menghayati, dan bertingkah laku terhadap seseorang dari kelompok lain. Misalnya kelompok A dengan kelompok B misalnya. Atau supporter dari Indonesia dengan supporter dari Vietnam misalnya, atau dari Thailand tadi ya di pertandingan Thomas Cup, Uber Cup. Nah itu. Jadi perilaku antar kelompok juga bisa didefinisikan sebagai perilaku yang penekanannya melibatkan interaksi antara satu atau dua lebih secara representatif. Nah, jadi satu atau dua ya secara representatif dan biasanya secara terpisah ya antara kelompok A dengan kelompok B, kelompok C dengan kelompok D. Jadi persepsi dan penghayatan anggota kelompok bahwa mereka merupakan anggota dari kelompok sosial yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Itu. Nah, kemudian berkaitan dengan perilaku antar kelompok, juga ada berbagai teori yang menjelaskan bagaimana sih sebenarnya perilaku antar kelompok itu terjadi. Nah, ini. Yang pertama, teori yang berkaitan dengan etnosentrisme atau kepribadian otoritarian. Nah, ini. Apa itu? Ini berkaitan dengan prasangka. Ya, jadi prasangka itu adalah konsekuensi dari kepribadian tertentu, yaitu apa? Kepribadian otoritarian. Ini pendapatnya Adorno.
Nah, cirinya apa aja? Ya, figur-figur yang menunjukkan kepribadian otoritas. Misalnya menghormati dan menghindari figur otoritas, kemudian terobsesi dengan ranking dan status. Wah, biasanya statusnya dielulukan, jabatannya dielulukan. Kemudian punya toleransi yang rendah terhadap hal-hal yang sifatnya ambigu dan tidak pasti. Biasanya juga butuh lingkungan yang strukturnya jelas. Kemudian mengekspresikan kebencian dan diskriminasi terhadap orang lain yang lebih lemah dari dirinya. Nah, jadi etnosentrisme juga berkaitan dengan cara seseorang memandang lingkungan sekitarnya, di mana dia menjadikan kelompoknya sebagai pusat dari segala hal. Ini awalnya dari prasangka. Satu contoh, kalian masih ingat kejadian Holocaust ya, kejadian genosida ya terhadap orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi ya, pimpinannya Adolf Hitler. Bagaimana kekejaman Nazi terhadap orang-orang Yahudi ya. Tragedinya disebut sebagai tragedi Holocaust. Itu tragedi yang sangat bersejarah sekali. Nah, ini perilaku kelompok Nazi ini cenderung mengadopsi. Mengadopsi dari siapa ya? Dari prasangka. Prasangkanya siapa? Figur yang sifatnya otoritas. Ya, ini mengacu ke teorinya Sigmund Freud bahwa prasangka itu ya gejala dari keadaan fungsi psikologis yang yang tidak normal. Biasanya diinternalisasikan oleh seorang anak melalui siapa? Melalui figur otoritasnya, misalnya pola asuh orang tuanya. Misalnya anak yang dibesarkan dengan cara yang keras, dengan cara yang disiplin, ya disiplin boleh lah, tapi sangat keras sekali. Terlalu menekankan adanya aturan, kemudian kewajiban, ya otoritas serta kepatuhan yang sangat tinggi, obedient terhadap orang tua. Nah, biasanya akan tumbuh menjadi anak yang patuh dan takut. Nah, itu. Tapi pada saat yang bersamaan pula di satu sisi dia juga menyimpan perasaan dendam, ya kan? Membenci orang tuanya. Makanya biasanya pelampiasannya pada orang lain, pada kelompok lain. Kebenciannya, perasaan dendamnya dialihkan ke orang lain gitu. Jadi identifikasi pada pada orang tuanya itu digeneralisasikan pada kelompok otoritas yang lainnya itu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kepribadian otoritarian. Yang kedua, TCR atau teori konflik reality kan. Teori konflik reality atau teori konflik realistik. Jadi perilaku antar kelompok merupakan fenomena yang bisa dikatakan pada level kelompok, bisa dijelaskan pada level kelompok. Muzafir Sherif menjelaskan bahwa peran hubungan fungsional antara dua kelompok atau lebih dalam hubungan antar kelompok berkaitan dengan bias, prasangka, atau konflik antar kelompok yang terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan memperebutkan sumber daya yang terbatas. Jangan kayak contoh misalkan momentum pemilu, momentum pemilihan presiden, pemilihan legislatif ya. Ini untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Kapan lagi? Misalnya untuk memperoleh kursi di DPR ada syarat, misalnya syaratnya berapa kursi, kan? Di daerah juga harus berapa kan itu. Ini teori konflik realistik, sangat realistik sekali. Ya, ini berkaitan dengan bias, prasangka. Makanya konflik antar kelompok kerap kali terjadi, kan gitu. Asumsinya apa dari teori ini? Manusia itu pada dasarnya egois, selalu memaksimalkan keuntungan pribadinya. Yang gitu. Nah, untuk kepentingan pribadinya, setelah dipilih, setelah menjadi menjadi anggota dewan, lupa ya nih. Ya kan? Ini realistis saja. Wah, nanti dulu ini kan bentar. Aku juga pengen dapat untung. Ibaratnya orang nyalek bisa di DPR RI itu kan habis berapa miliar. Kalau dihitung-hitung dari gajinya aja misalkan 50 juta.
per bulan, kali 5 tahun aja, itu belum balik sebenarnya. Makanya kalau yang, ya mohon maaf, ya yang nggak kuat, sering apa namanya, ya yang biasanya nggak kuat, nggak sanggup itu ya imannya nggak kuat, imannya nggak kuat, ya tak ayal banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Gitu. Ya tentu yang akan diuntungkan adalah pribadinya dulu, diri sendirinya dulu. Kalaupun ada kelompok lain, keluarganya kan gitu. Jalanan rusak, nggak dibener-benerin nih, kapan nih? Wah, gimana nih ini perwakilan rakyatnya gitu. Ya. Kemudian konflik itu adalah hasil dari adanya kepentingan yang tidak sesuai antara satu dengan lainnya atau incompatible. Ya kan ada kepentingan yang tidak sesuai antara satu dengan lain. Gitu. Bentar, ini kan saya punya kepentingan juga, kepentingan kelompok partainya kan gitu. Tadi saya bilang, kalaupun iya keuntungan pribadi, kemudian keluarga dulu, baru kemudian kelompok yang notabene apa telah meloloskan dirinya, telah membantu dirinya untuk menjadi seorang anggota dewan misalnya. Kan itu. Kemudian adalah aspek psikologi sosial dari hubungan antar kelompok, biasanya ditentukan oleh kecocokan dan kesamaan atau kesamaan minat dalam kelompok. Nah, saling cocok, saling punya minat yang sama, punya hobi yang sama, punya visi yang sama, wah cocok nih. Nah, ini jadi wakil gua nanti misalnya. Ini jadi asisten saya nanti misalkan gitu. Wah, ini jadi paslon saya nanti nih. Wah, saya wali kotanya, ini wakil wali kotanya kan gitu. Visinya sama, cocok. Misalkan beda partai tapi sama-sama punya tujuan, sama-sama ya memiliki apa namanya daya juang yang sama. Sehingga berkoalisi, ya udah cocok, disetujui oleh anggota-anggota parpolnya. Disetujui oleh jajaran parpolnya kan gitu. Nah, ini. Nah, kemudian berkaitan dengan teori identitas sosial atau social identity. Nah, teori ini fokusnya adalah teori perilaku antar kelompok, maksud saya, terjadi karena adanya dua proses yang sangat penting. Apa itu? Dari segi kognitif dan motivasional, kan itu. Dari segi kognitif dan motivasional. Nah, di ranah kognitif biasanya membuat individu melakukan proses kategorisasi. Ada proses kategorisasi, membuat kategorisasi pada berbagai rangsangan yang muncul ya di sekitar dia. Ya, termasuk apa? Termasuk kelompok yang ia temui, sehingga cenderung menganggap bahwa kelompok yang dia temui, kelompok yang dia temukan disebut sebagai out group. Ya, kelompok di luar kelompoknya atau mereka, ya kan, them ya. Nah, berarti out group. Nah, kitanya, kelompoknya, kelompok dirinya sendiri disebut sebagai in group atau we versus them, kan gitu. Our versus them. Nah, itu. Nah, ini tiga struktur dasar yang melandasi teori identitas sosial ini. Yang pertama tadi ya, kategorisasi. Jadi individu artinya anggota kelompok, individu dalam konteks kelompok itu mempersepsi dirinya sama, identik dengan anggota lain dalam kelompok yang sama. Dengan sesama anggota sama, kita sama-sama punya tujuan, kita sama-sama punya cita-cita. Misalnya di kelompok support sepak bola tujuannya sama, mendukung timnya, mendukung klub kesayangannya, biar apa? Biar juara liga, biar juara apa namanya? Piala ya, Coppa misalnya. Ya, kalau di misalnya Liga Italia, Serie A, Coppa Italia misalnya. Atau kalau di Liga Inggris ya Piala FA misalnya kan itu. Ya, apapun akan dilakukan oleh anggota kelompok agar tujuan kelompoknya tercapai, agar supporter bisa apa namanya memberikan semangat ya kepada tim kesayangannya biar juara kan. Artinya apa? Mempersepsikan dirinya sama atau identik dengan anggota lain dalam kelompok yang sama. Yang kedua adalah identitas. Nah, ini berkaitan dengan citra dirinya.
self image, self konsep dirinya, pemaknaan seorang terhadap dirinya sendiri. Aku ini ya bagian dari kelompokku, aku ini bagian dari supporter sepak bola. Misalnya Viking atau The Jack ya, atau apa namanya, bonek misalnya. Kan itu. Aku ini bagian dari supporter MU atau supporter Real Madrid misalnya, itu kan citra diri. Nah, kemudian melakukan social comparison, melakukan perbandingan sosial itu. Ya, perbandingan penilaian tentang dirinya sendiri dan orang lain. Dibanding-bandingkan, apa supporter sepak bola sana mah selalu bikin rusuh, selalu bikin ribut setiap ada momentum pertandingan. Padahal sama kelompoknya juga. Itu mah selalu kalah tiap kali tanding, pasti kalah. Ini melakukan perbandingan sosial. Nah, inilah yang dijelaskan oleh teori identitas sosial ya. Ya, ini penggagas adalah Henry Tajfel dan William Turner. Tajfel and Turner. Kemudian yang terakhir adalah teori deprivasi relatif. Ini penekanannya pada pengalaman individu dan kelompok dalam kondisi yang mengalami kekurangan atau deprivasi dan disadvantage, merasa kurang beruntung. Ya, ini Davis ya. Davis menjelaskan bahwa persesif terhadap adanya perbedaan atau diskrepensi antara kenyataan what is dengan harapan atau keinginan what ought to be. Jadi antara kenyataannya dengan harapan itu nggak sesuai. Jadi sumbernya adalah dari pembandingan antara pengalaman antara pengalaman dan dengan harapan yang dimiliki seseorang dan juga kondisi yang sifatnya relatif. Jadi ini kondisi yang prakondisi ya. Prakondisi yang sangat menentukan bagi terjadinya agresi antar kelompok. Jadi orang selalu merasa dirinya selalu merasa kurang ya dengan kenyataan yang dihadapi, dengan kenyataan yang diterima. Misalnya persoalan gaji ya. Ya kan, padahal gajinya udah gede tapi selalu merasa kurang. Biasanya keinginannya lebih tinggi, ya besar pasak daripada tiang. Gitu. Nah, ini sebenarnya teori ini muncul ketika ya ada satu contoh kasus, ya kan, seorang tentara kalau tidak salah, seorang aparat yang dipromosikan ya karena prestasinya bagus ya kayak dipromosikan, katakanlah naik jabatan misalnya dari ya kalau misalnya dari sersan naik ke mayor ya, naik ke kapten misalnya. Gitu. Atau saya kurang tahu ya, kalau di kepolisian misalnya dari bribda dipromosikan ya naik ke brigadir atau ke brigadir kepala misalnya. Nah, biasanya orang yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, ke posisi yang sangat menentukan, justru mengalami deprivasi, mengalami kekurangan. Kenapa bisa demikian? Karena tuntutannya lebih tinggi, kerjaannya lebih berat, tugasnya lebih banyak, sehingga mengalami juga disadvantage, keuntungan. Justru kawannya, temennya yang tidak dipromosikan justru malah enak. Wah, enak saya mah, tugas nggak terlalu berat, gaji walaupun mungkin kecil, tapi kok kayaknya enjoy, bahagia. Ini yang disebut sebagai deprivasi relatif. Jadi sumbernya adalah pembandingan antara pengalaman, antara what is ya dengan harapan yang dimiliki seseorang. Ada ketidaksesuaian, ada diskrepensi, ada perbedaan itu ya. Oke, saya kira itu saja ya penjelasan yang berkaitan dengan perilaku antar kelompok. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.